Nama saya Imas Wiki Kurniawan, NIM 2002-1030-1131. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perilaku menyimpang. Menurut Paul B. Harden, 1. Penyimpangan harus dapat didefinisikan. Perilaku dikatakan menyimpang atau tidak harus bisa dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. 2. Penyimpangan bisa diterima juga bisa ditolak. Perilaku penyimpang tidak selamanya negatif. Ada kalanya penyimpangan bisa diterima masyarakat, misalnya wanita karir. Adapun pembunuh dan perampokan merupakan penyimpangan sosial yang ditolak oleh masyarakat. 3. Penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Semua orang pernah melakukan perilaku menyimpang, akan tetapi pada batas-batas tertentu yang bersifat relatif untuk semua orang. Dikatakan relatif karena perbedaan hanya pada frekuensi dan kadar penyimpangan. 4. Penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan resmi tersebut karena antara budaya nyata dan budaya ideal selalu tidak kesenjangan. 5. Terdapat norma-norma penginderaan dalam penyimpangan. Norma penginderaan adalah pola perbuatan yang dilakukan orang yang memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai-nilai kelakuan secara terbuka. 6. Penyimpangan sosial bersifat adaptif atau menyesuaikan. Penyimpangan sosial tidak selamanya menjadi ancaman karena kadang-kadang dapat dianggap sebagai alat pemikiran stabilitas sosial. Perkenalkan, nama saya Titi Nurhalila, nomor NIM 200210301107. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab perilaku penyimpangan. Yang pertama yaitu faktor sosialisasi. Perilaku menyimpang terjadi salah satunya karena ketidaksesuaian pesan, norma, dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi. Contohnya, seorang pemuda yang terbiasa bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang seperti narkoba, berandalan, atau pemabuk. Nah, lambat laun pemuda tersebut akan berperilaku menyimpang juga. Yang kedua yaitu ada anomi. Secara umum, anomi ini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat ini kehilangan pegangan norma. Contohnya yaitu kondisi Irak pasca perang akibat invasi Amerika Serikat tahun 2001. Setelah perang terjadi, tidak ada kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh pada saat itu. Nah, sehingga masyarakat ini bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Contohnya, kelompok masyarakat yang menghendaki sistem khilafah tegak di Irak akan berbenturan dengan kelompok nasionalis sekuler, sehingga perilaku menyimpang terjadi di mana-mana karena tidak adanya norma. Yang ketiga yaitu ada diferensiasi. Diferensiasi ini dipahami sebagai suatu proses pembeda orientasi nilai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya, seorang yang bergabung dalam geng curanmor. Nah, ia akan menghabiskan waktu untuk mempelajari bagaimana cara mencuri motor. Dan yang keempat yaitu ada labeling. Faktor ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang muncul karena adanya cap atau julukan. Contohnya, seorang anak yang baru pertama kali atau belum pernah sama sekali mencuri, namun ia dituduh sebagai maling atau dituduh sebagai pencuri. Nah, dalam diri anak tersebut akan berpikiran bahwa ya udah, aku nyuri aja sekalian. Aku lo nggak maling tapi dituduh jadi maling, ya wes tak nyuri aja sekalian. Nah, dengan diberikannya julukan tadi, maka dalam diri anak itu timbul suatu dorongan untuk melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Nabila, nomor NIM 200210301108. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Poin pertama, penyimpangan primer.
Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang bersifat temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Ciri-ciri penyimpangan primer antara lain: 1. Bersifat sementara. 2. Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang. Dan ketiga, masyarakat masih membeli atau menerima. Poin kedua, penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas dengan memperlihatkan perilaku menyimpang. Ciri-ciri penyimpangan sekunder antara lain: 1. Gaya hidup didominasi oleh perilaku menyimpang. 2. Masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku menyimpang tersebut. Yang selanjutnya, penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang individu dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinawati dengan NIM 202 1030 1102. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok dengan melakukan tindakan-tindakan menyimpang dari norma-norma masyarakat yang berlaku. Penyimpangan situasional. Penyimpangan jenis ini disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial di luar individu dan memaksa individu tersebut untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan sistematika. Penyimpangan sistematika adalah suatu sistem tingkah laku yang disertai organisasi sosial khusus, status formal, peranan-peranan, nilai-nilai, norma-norma, dan moral tertentu yang semuanya berbeda dengan situasi umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atus Soleha, NIM 2002 10301114. Saya dari kelompok 3 dengan materi perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang dalam kehidupan. Contoh yang pertama ialah penyalahgunaan narkoba. Pada awalnya, sebagian narkotika dan obat-obatan terlarang dipergunakan oleh kalangan dokter dengan usahanya yaitu untuk mengurangi rasa sakit yang berlebihan yang diderita oleh pasiennya. Akan tetapi, obat tersebut menjadi obat terlarang karena obat tersebut dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang yang sehat secara jasmani untuk mengurangi tingkat kesadaran dan memperoleh kenikmatan meskipun sesaat. Istilah narkotika berasal dari kata Yunani yaitu narkosis yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu Hippocrates untuk zat-zat yang menimbulkan mati rasa atau rasa lumpuh. Contoh yang kedua ialah perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar atau juga bisa disebut tawuran antar pelajar saat ini menjadi masalah yang cukup serius karena peserta tawuran cenderung mengabaikan norma-norma yang berlaku, misalnya melibatkan korban yang tidak bersalah dan merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sekitarnya. Contoh yang ketiga ialah perilaku seksual di luar nikah. Sejak dulu manusia sudah membuat seperangkat nilai dan norma-norma, baik itu norma agama, adat istiadat maupun hukum tertulis, yang mengatur hubungan seksual agar fungsi reproduksi manusia dapat berlangsung tanpa mengganggu ketertiban sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman Zaidan, NIM 2002110301094. Selanjutnya, cara untuk menanggulangi perilaku menyimpang. Yang pertama, dengan usaha preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah yang bertujuan untuk menjaga agar perilaku menyimpang tidak timbul lagi. Yang pertama, usaha di rumah. Menciptakan kehidupan yang beragama, menciptakan kehidupan yang harmonis, dan memiliki kesamaan norma-norma di rumah. Yang kedua, usaha di sekolah. Guru hendaknya memahami aspek-aspek psikis anak, mengintensifikan bimbingan dan penyuluhan, dan mengintensifikan pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru. Selanjutnya, usaha kuratif, yaitu usaha pencegahan terhadap gejala-gejala tingkah laku menyimpang tersebut agar kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, usaha pembinaan, yaitu pembinaan terhadap anak didik yang tidak melakukan kenakalan. Yang pertama, pembinaan mental dan kepribadian beragama. Kedua, pembinaan mental ideologi negara.
Yang ketiga, pembinaan kepribadian yang wajar. Yang keempat, pembinaan ilmu pengetahuan. Dan kelima, pengembangan bakat-bakat khusus.